قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Insyaallah kita melanjutkan pengkajian tafsir surat Al-Fajr. Yang mana kita melanjutkan lanjutan di sini, insyaallah kita mulai kita coba dari ayat 15 dari surat Al-Fajr insyaallah taala. Kita menggunakan atau memanfaatkan kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim yang dikaryakan oleh beberapa dari ulama hafizahumullah di masa kini. Mereka para ahli tafsir yang berkumpul untuk membahas tafsir dan merangkum dari tafsir dari kitab-kitab tafsir. Tapi di surat Al-Fajr dimulai dari ayat 15, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dan ayat 16, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ayat 17, 18, 19, 20 masih berkaitan dengan ayat 15-16, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Surat Al-Fajr ayat 15, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kita lihat di terjemahan yang populer di Indonesia tentang ayat ini, dan biasanya terjadi kesalahpahaman atau pemaknaan yang memberikan kesalahpahaman terhadap makna ayat. Maka adapun manusia, apabila Tuhan Rabb Allah mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata Tuhanku telah memuliakanku. Nah ini biasanya ini yang menjadi tafsir, ini menjadi terjemahan di Indonesia, dan ini salah. Dan ini terjemahan yang salah, tidak boleh. Di mana letak kesalahannya? Coba kita lihat di sini. Fa ammal insan, adapun manusia al-insan, idza mabtalahu rabbuhu, jika dia diuji. Ya. Ini fa min tab'ihi, yaitu di antara tabiat manusia. Annahu idza ikhtabarahu rabbuhu, ketika manusia itu diuji oleh Rabbnya, dengan apa? Fa'akramahu wa na'amahu. Lalu manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'akramahu, akrama di sini diterjemahkan di Indonesia memuliakan, itu salah. Akrama di sini bukan maknanya memuliakan, tapi maknanya a'ta, memberikan hal yang banyak. Maka dikatakan di sini fa akrama, di tafsirannya wa akramahu wa an'ama alaihi bil mal wal aulad wal jah. Akrama di sini maknanya Allah Ta'ala berikan dia nikmat, berikan dia hal yang banyak, itu seperti harta, anak-anak dan pangkat. Juga dalam tafsir para ulama lainnya, maka makna fa akramahu di sini, fa akramahu
Atau fa ammal insanu idza ikhtabarahu rabbuhu bil ghina fa akramahu bi sa'atir rizq. Adapun manusia ketika Allah mengujinya dengan kelapangan, dengan keluasan, dengan kekayaan, fa akramahu bi sa'atir rizq. Kemudian Allah Ta'ala memberinya luasnya rizki, keluasan rizki, itu maknanya. Bukan memuliakan. Ya. Wa na'amahu, dan Allah Ta'ala an'ama alaihi. Allah Ta'ala berikan padanya nikmat sehingga dia bermegah dan bermewah dengan itu. Fayaqulu rabbi akraman. Nah, di sini baru akraman, di sini maknanya memuliakan. Yaitu maka dia manusia yang terpedaya ini dia mengatakan, "Oh, Tuhanku telah memuliakanku dengan pemberian-pemberian ini." Itu maknanya seperti itu. Coba kalau kita lihat terjemahan di Indonesia rata-rata di mana-mana. Kita baca, adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Kontras yang terjemahan. Gimana? Manusia ketika Tuhan mengujinya lalu memuliakan manusia ini, terus manusia ini mengatakan, oh Tuhan telah memuliakanku. Tapi di dua ayat setelahnya, kalla, enggak. Enggak gini loh, gimana? Bisa masuk enggak Pak maksudnya? Di dalam bahasa Arab, lafal akrama yukrimu itu ada dua makna yang beda. Makna pertama dari akrama yaitu memberi sesuatu yang banyak. Makna kedua dari akrama yaitu memuliakan, mengangkat derajat. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Dua hal yang berbeda. Ada orang dikenal karim karena dia dermawan. Ada orang dikenal karim karena dia punya pangkat yang besar, yang tinggi, jabatan tinggi. Dan biasanya orang dermawan itu bakal besar di mata manusia sebenarnya. Tapi karim yang pertama, akroma yang pertama, dengan akroma yang kedua ini beda. Ya. Akroma yang pertama beda dengan akroma yang kedua. Konteks di ayat 15 ini, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan beberapa manusia atau banyak dari manusia, Allah banyak beri kebaikan pada mereka, yaitu beri harta, pangkat, anak, kemewahan, keluasan rezeki. Itu akroma bukan? Iya, itu akroma dari makna apa? Memberi yang banyak, bukan memuliakan. Nah, manusia ini ketika terpedaya dengan harta dan luasnya rezeki, maka dia kemudian dengan pede mengatakan, Tuhanku telah memuliakanku. Sama enggak antara mulia dengan banyaknya harta? Enggak sama. Ya, enggak sama. Jadi kalau dipikir-pikir, ini ayat ini muter, terjemahan ini muter-muter gitu loh. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Salah enggak orang ini berkata, Tuhanku telah memuliakanku kalau dengan terjemahan ini? Harusnya enggak salah dong. Karena apa? Karena statementnya, Tuhan memuliakan dia. Terus dia kesenangan akhirnya merasa dimuliakan. Lah iyalah, orang terjemahannya dimuliakan, ya dimuliakan. Tapi makna yang benar adalah, maka adapun manusia apabila Allah mengujinya lalu memberinya keluasan rezeki, memberinya kekayaan dan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Itu yang benar. Ini nggak tahu kok, jarang dikoreksi, dan sampai sekarang dari kita waktu masih kecil pun kayak gini terjemahannya. Ya. Ini diantara kesalahan dalam penerjemahan yang harusnya terjemah itu tafsiriyah, yaitu terjemah tapi dengan tafsir. Bahwasanya lafal akram itu beda dengan lafal akram memiliki dua makna. Sekarang coba, buah apa yang paling laku di bulan Ramadan? Oh ya udah, kurang kali. Mak-mak ya, buah kurma ya. Maksudnya yang dijual grosiran buat dibagi-bagi gitu. Kurma itu dari bahasa Arab. Dari lafal kaf, ram dan mim, karim, kurma. Dari bahasa Arab kurma itu. Lafal Arab kurma, karim, karimah, kurma, akram.
Kurma itu superlatif versi muannats, female-nya gitu loh. Kalau akram superlatif versi male. Kurma sama akram maknanya sama, yaitu paling apa? Ya. Bisa dua makna. Bisa artinya paling banyak memberi kebaikan, makna kedua paling mulia. Nah sekarang kurma itu derajatnya sama nggak sama buah-buah lainnya? Sama ya, namanya buah ya sama, nggak ada buah kastad, buah naga misalnya. Walaupun itu buah baru, tapi sama aja buah dijual juga di warung Batak, banyak juga itu. Ya. Kurma sama, namanya buah sama semua. Maksudnya sama di sini, ya derajat nggak ada strata kayak manusia gitu, kastanya lebih tinggi. Berarti kurma punya privilege. Privilege dari mana? Orang banyak yang dibuang gitu kan. Nah, kurma di sini berarti bukan pangkatnya yang tinggi, bukan mulia, bukan buah yang mulia, tetapi kurma ini buah yang memberikan kebaikan yang banyak. Ya ini apa? Kebaikannya yaitu bagus, ini buah ini untuk kesehatan bagus gitu loh. Dengan kecilnya buah ini tapi banyak memberi kebaikan, bisa mengenyangkan. Ini namanya kurma, karim. Ya, ini makna pertama dari karam, dari akroma, yaitu memberi yang banyak. Ya. Ada orang dermawan atau ada guru yang nggak mau ngasih ponten buat muridnya jelek, merah nggak pernah mau. Selalu dikasih bagus. Kalau yang asli merah dikasih 5-5 lah biar nggak merah, biar naik kelas. Lalu para santri bilang ke dia, inilah Ustadz Karim. Padahal namanya Hasan. Karim di sini artinya apa? Dermawan soal nilai. Banyak ngasih gitu loh. Ini Ustadz Karim nih. Ya, padahal dia Ustadz ini termasuk pion di pesantren, bukan menteri, bukan kuda, bukan benteng. Artinya dia Ustadz ini Ustadz kecil lah gitu loh. Kalau mau ke Ustadz Karim yang artinya mulia level tinggi, pemimpin pesantren itu. Dua karim yang berbeda. Karim yang pertama, karim karena banyak memberi kebaikan. Karim yang kedua, karim karena tingginya manzilah. Nah, adapun manusia, jika Allah mengujinya lalu dia diberi dengan kebaikan banyak oleh Allah dan kesenangan, maka dia pun berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ini maknanya. Tuhanku telah menjadikan aku tuh memiliki derajat yang tinggi. Itu makna dari ayat ini. Jadi manusia ketika dia itu disenengin, dibuat senang, dikasih banyak kenikmatan duniawi, itu merasa pede. Merasa saya tuh lebih mulia daripada kalian gitu. Itu tabiat manusia jemaah. Tabiat kita manusia. Kecuali bagi yang bertakwa. Yang dipoles tabiat ini sesuai dengan keinginan Allah dari syariatnya, yaitu jangan sombong, jangan ujub, semua pemberian dari Allah. Jadi manusia itu sekali dia biasanya tabiatnya sekali dia merasa kaya, tagha, yaitu melampaui batas. Ada contohnya misal di surat apa ya? Contohnya di surat seperti surat Al-Lail. Sepertinya. Benar enggak surat Al-Lail? Ada enggak di sini wa amma ma khila wastaghna di atau surat Al-Alaq kalau salah? Ada ayat yang menunjukkan manusia itu kalau udah ngerasa banyak hartanya itu bakal melampaui batas. Tapi coba di ayat keberapa ya? Ada yang bisa nggak mengingatkan? Sepertinya si Al-Lail harusnya. Nggak mungkin ayatnya kemudian hilang, nggak mungkin ada di sini pasti ayatnya. Cuman tidak ingat di yang berapa. Dia ada lafal tagha.
ar-ra'ahu istaghna. Al-Alaq Rasul. Ayat Gha. Ya, di surah Al-Alaq ayat 67. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Apa maksud dari ayat ini? Kalla innal insana layatgha. Sungguh manusia itu benar-benar layatgha, akan melampaui batas ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya serba cukup. Al-Alaq, ya. Al-Alaq ayat 67. Kalau kita refleksikan di zaman sekarang, maka kesombongan yang ada pada orang-orang yang berpunya itu kelihatan banget dibandingkan dengan orang yang miskin. Tapi yang miskin, fakir, sombong, nah ini lebih parah lagi, walaupun jarang. Nah, ini lebih kacau lagi nih orang, ambiar ya. Nah, manusia kayak gitu karakternya, Pak. Kita ingetin diri kita, ya sebagai laki-laki nih, ya kita ingetin istri kita, ya apalagi perempuan itu ada sisi materialistisnya lebih. Ketika Allah Ta'ala kasih banyak, kasih lebih, itu biasanya bakal minta lebih. Itu manusia, kita juga gitu, laki-laki juga gitu. Anak pun begitu, anak. Kita ngeliat orang tua yang mapan, orang tua itu apa aja dikasih, apa yang ngasih, apa yang itu pasti terus nuntut. Ayat ar-ra'ahu istaghna. Ya. Akan gitu manusia, seandainya kata Nabi SAW, manusia punya satu lembah, dia akan nyari lembah lain, atau satu bukit dia akan nyari bukit lain, akan gitu manusia kayak gitu. Dunia itu enggak memberikan kepuasan yang maksimal, enggak memberikan. Melainkan dia memberikan kepuasan yang melazimkan dia pengen kepuasan berikutnya. Karena enggak sempurna kepuasan dunia itu. Maka apabila manusia, jika Allah Ta'ala uji dia dan memberi dia yang banyak, berarti pemberian Allah yang banyak, pemberian kesenangan itu ujian. Itu ujian. Ya. Kemudahan itu ujian. Pemberian dari Allah yang banyak itu ujian. Maka kalau misalnya kita memiliki kelebihan baik harta atau ilmu atau hal-hal yang sifatnya material, duniawi, lebih dari umumnya orang, maka ketahuilah jangan sampai kita masuk ke ayat 15 dari Al-Fajr, yaitu kena ujian ini dan kita gagal sehingga, dan kemudian kita merasa pede jumawa dengan mengatakan Allah itu sedang mengangkat derajat saya. Subhanallah, la. Oke, ini 15. Kita lihat 16. 16 ini kontradiktif, kebalikannya keadaannya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, artinya adapun manusia, ini karakter banyak manusia ini, apabila Allah mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata Tuhanku telah menghinakanku. Dalam Mukhtasar fi Tafsir dikatakan wa amma idza ikhtabarahu wa dayyaqa alaihi rizqahu, adapun manusia itu jika Allah mengujinya dan menyempitkan, membatasi rizki dia, fa innahu yadhunnu anna dzalika li hawanihi ala rabbih fa yaqulu rabbi ahanani. Dia akan menyangka bahwasanya itu karena rendahnya dia di sisi Allah, karena hinanya dia bagi Allah. Dia merasa gitu sehingga dia mengatakan Rabbi ahanani. Tuhanku telah menghinakanku, yaitu saya itu hina banget kayaknya di sisi Allah. Kok saya sefakir semiskin ini gitu. Itu anggapan banyak dari manusia ketika apa? Ketika miskin. Ya, ketika miskin kayak gitu. Menyangkanya seperti itu, dan ini karena jahil, tidak ngerti bahwasanya kata Allah kalla, tidak seperti yang kalian apa? Tidak seperti yang kalian sangkakan. Ya. Jadi karakter manusia ketika dikasih banyak ngerasa dimuliakan oleh Allah. Ketika dikasih sekadarnya atau cukup atau mungkin kurang misalnya, dikira dia posisinya hina di sisi Allah. Enggak. Itu mindset yang salah karena jahil.
Nah sekarang coba kita lihat kondisi kita sekarang. Kadang kondisi kita Pak, ibu-ibu ya, di satu sisi kita dikasih banyak, di sisi lain dari kehidupan kita dikasih kurang, gitu loh. Ya, di satu sisi kita dikasih banyak di kehidupan ini, di satu sisi yang lain tapi dalam momentum yang sama, dalam detik yang sama, hari yang sama, itu kita dikasih kurang, gitu. Jadi blending antara ada nikmat yang lebih di satu sisi dengan nikmat yang dikurangin di sisi lain. Dan dunia itu rata-rata begitu. Kalau kita luaskan lagi cakrawala pikiran kehidupan kita, ada kalanya kita diberi keluasan anak, banyaknya anak, nikmat, tapi dari segi biaya itu kurang, gitu. Banyaknya anak ini nikmat, membanggakan, tapi dari sisi biayanya kurang, gitu kan? Lalu gimana dong? Kita sedang dihinakan apa dimuliakan? Ya, gitu loh. Sebenarnya parameter dihinakan atau dimuliakan itu bukan di banyak atau sedikitnya, gitu loh. Enggak di situ parameternya, gitu. Enggak di situ. Atau sebenarnya gini, ada orang penghasilannya tinggi, per bulan itu puluhan juta, bahkan bisa 100 juta bahkan, tapi Allah Ta'ala belum mentakdirkan dia punya anak misalnya. Terus uang itu tumpuk banyak, luar biasa itu, melimpah ruah uangnya. Orang-orang pada kesulitan, dia diberi kemudahan dari menyusun dana dan uang. Tapi dia belum punya anak, disempitkan rezeki soal anak nih. Tuh, hidup seperti itu. Satu sisi begini lebih, satu sisinya kurang. Atau belum. Sebenarnya lagi dimuliakan atau tidak? Nah, ini tidak bisa dikatakan dia dimuliakan atau tidak. Dia lihat dari itu, nggak bisa dilihat dari banyaknya harta, nggak punya anak. Bukan di situ. Ternyata parameternya adalah di sini, lihat. Kalla bal la tukrimunal yatim. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Melainkan la tukrimunal yatim, kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Memuliakan tukrimunal yatim di sini, memuliakan di sini yang tadi saya maksud, tidak banyak memberi. Tidak banyak memberi. Jadi gini, kalla, dalam tafsir mukhtasar kata, kalla laisal amru kama tasawwara hadzal insanu min anna an-ni'am dalilun ala ridallahi an 'abdihi wa anna an-niqam dalilun ala hawanil 'abdi an inda rabbih. Tidak, perkara hakikatnya itu tidak seperti yang tergambar di benak orang ini, bahwasanya nikmat-nikmat itu adalah dalil akan keridhaan Allah pada hambanya. Itu no, bukan itu. Nikmat-nikmat itu tidak menjadi parameter keridhaan Allah pada hambanya. Itu satu. Wa anna niqam dalilun ala hawanil 'abdi 'inda rabbih, dan bahwasanya kesulitan-kesulitan itu adalah dalil akan hinanya hamba di sisi Tuhannya. Ini juga salah. Enggak bisa dikatakan begitu. Kesulitan, kepayahan itu tidak bisa dijadikan dalil akan derajat seseorang atau rendahnya derajat seseorang di sisi Allah. Enggak. Balil waqi'u, melainkan realitanya kita lihat di sini adalah annakum la tukrimun al-yatima mimma a'taakumullahu minar rizq. Kenyataannya waqi', kalian itu tidak memberi anak-anak yatim dari apa yang telah Allah berikan pada kalian dari rezeki, yaitu kalian tidak memberi banyak pada mereka. Kalian kacangin mereka, cuekin mereka, enggak peduli dengan anak-anak yatim. Lihat, berarti di sini apa? Amal soleh. Parameter dia, kalian tidak beramal soleh, yaitu dengan memberikan anak-anak yatim itu kebaikan yang telah Allah berikan pada kalian. Ya. Ya, itu penting sekali. Di sini langsung Allah Ta'ala ya, sangkal mindset yang salah tadi, dan Allah Ta'ala alihkan bahwasanya soal
harta banyak atau miskin bukan parameter, melainkan amal kalian dengan apa yang kalian punya dari Allah Azza wa Jalla, dengan apa yang kalian punya rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Karena dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, lebih tepatnya Al-Fayruz Abadi dalam kitab Basair Dzawit Tamyiz, anna al-faqra wal ghina ibtila'un min Allah li 'abdih, bahwasanya kefakiran dan kekayaan itu dua-duanya sama-sama ujian dari Allah terhadap hambanya. Falaisa kullu man a'tahu wa wasa' 'alaihi faqad akramah. Tidak semua orang yang telah Allah berikan dan luaskan rezekinya berarti Allah muliakan. Wala kullu man dayyaqa 'alaihi wa qattara 'alaihi rizq faqad ahanah. Tidak pula semua yang Allah Ta'ala sempitkan rezekinya berarti Allah hinakan. Wal ikramu an yukramal 'abdu bi ta'atillahi wa mahabbatihi wa ma'rifatih. Pemuliaan dari Allah itu adalah ketika hamba dimuliakan dengan taat pada Allah, mencintai Allah dan mengenal Allah, itu baru dimuliakan. Jadi parameter pemuliaannya dia apa? Tanda-tandanya. Orang ini taat apa enggak? Mau dia kaya kek, mau dia fakir kek. Orang ini cinta enggak sama Allah? Mau dia kaya kek, mau dia fakir kek. Orang ini kenal enggak sama Allah? Belajar enggak dia? Nuntut ilmu enggak dia? Mengenal enggak tauhid pada Allah Azza wa Jalla? Entah dia kaya, entah dia fakir. Wal ihanatu an yaslubahu dzalik. Dan perendahan dan penghinaan dari Allah Ta'ala adalah ketika hal-hal ini tidak terwujud pada diri hamba itu. Yaitu taat kagak, mau kaya kek, mau fakir kek, cinta mau kagak, mau dia kaya kek, mau dia fakir kek. Mengenal Allah pun kagak, mau dia kaya. Jadi bukan masalah al-ghina wal faqr. Ya, parameter itu di ketakwaan seseorang, baik di kondisi kaya atau di kondisi fakir. Orang kaya bisa beramal, orang fakir bisa beramal. Orang kaya bisa bersyukur, orang fakir bisa bersabar. Orang kaya bisa sedekah, orang miskin bisa berdoa. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalian tidak memberikan fakir, orang-orang yatim, tidak memuliakan, tidak memberikan anak yatim kebaikan yang Allah titipkan pada kalian. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling merekomendasikan atau saling menganjurkan, saling mengajak memberi makan pada orang miskin. Itu kesalahan. Maukah kalian kaya ataupun miskin? Kalau kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi atau saling memotivasi untuk memberi makan orang miskin, maka kalian dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan, wala yahutsu ba'dukum ba'dan 'ala it'amil faqiril ladzi la yajidu ma yaqtatu bih. Dan kalian tidak saling menganjurkan satu sama lain untuk memberi makan kepada orang fakir yang tidak memiliki makanan primer sehari-hari. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dan kenyataannya kalian memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Yaitu wa ta'kuluna huquqad du'afa'i minan nisa' wal yatama aklan shadidan duna mura'ati hillih ya. Kalian memakan hak-hak orang-orang lemah, baik dari perempuan ataupun anak-anak yatim. Dimakan hak-hak mereka tanpa memperhatikan halal atau haramnya. Ini kadang atau sering ya terjadi di masalah warisan. Kalau kita udah ngaji, insya Allah Allah jaga kita dari makan hak saudara kita dari warisan. Tapi kita punya keluarga besar yang udah ngaji, berusaha untuk menjaga diri dari yang haram. Tapi biasanya yang nggak pernah ngaji, sholat pun sholat Jumat doang, itu soal warisan, paling awal tuh. Ya, sampai ada santet menyantet gara-gara warisan antar saudara, bahkan sampai ada yang membunuh orang tuanya hanya untuk dapat warisan. Padahal dalam Islam dikatakan la yarithul qatil. Pembunuh itu tidak mendapatkan warisan. Jadi memakan turas itu warisan
aklan lamma, dengan cara makan yang enggak peduli akan halal haramnya, ya enggak peduli akan hal itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan apa? Hubbud dunya. Dan inilah manusia. Ya, cinta akan dunia. Kalian ta'khuduna minhu nasiba ghairikum minan nisa' was-sighar. Kalian mengambil bagian anak-anak perempuan. Kalian mengambil bagian as-sighar, orang-orang yang lemah, orang yang kecil di antara kalian, itu adik-adik. Ini biasa di anak sulung. Ini terjadi banyak, Pak. Di kampung-kampung banyak terjadi kayak gini. Karena masih konservatif, masih kolot. Dan masih memberlakukan sistem dengan apa ya? Kasta paling awal anak sulung itu berhak mendapatkan yang lebih dan berhak memutuskan. Sementara yang anak bungsu habis, enggak dapat apa-apa dari warisan. Kalau kita mungkin keluarga kita enggak gitu, alhamdulillah. Kita dari orang luar ngelihat mungkin hanya sekedar istighfar, tapi kalau kita ngerasain sakit banget hatinya. Ya, memang ini bagian dunia betul, tapi Pak kita itu ya, kalau ngasih orang gini loh. Namanya akad itu kan ada ikat. Disebut akad karena terikat. Ketika ada terikat itu pasti masuk ke kolbu gitu loh. Makanya butuh akad. Kalau nggak ada terikat ya nggak apa-apa. Misal Anda ngasih ke seseorang 2 juta ikhlas. Dah 2 juta buat kamu karena kesian kamu harus biayain ini itu. Udah 2 juta saya kasih. Infak. Khalas, selesai. Tapi suatu ketika ada orang datang, fulan yang lain datang, dia minjem duit 200.000, minjem, akadnya minjem. Ya, udah minjem 200.000, udah. Dipinjemin dah. Janji kapan bayar? Pekan depan, oke, insyaallah. Pekan depan dia nggak datang, nggak ngomong apa-apa, nggak kayak lupa aja gitu. Masuk gak ke hati? Kesel gak? Ada kesel. Kumpulan katanya kan ini mau datang. 200.000 gak ada apa-apanya padahal. Adapun kita ngasih 2 juta ke orang yang kita kasih karena infak. Ikhlas gak kepikiran. Tapi 200.000 yang jauh lebih kecil kepikiran. Kenapa? Karena di sini ada ikatan. Ada ikatan. Ikatan hutang. Gitu loh. Itu bisa terngiang-ngiang sampai tahun depan belum dibayar 200.000 itu. Dicari selalu nggak ketemu orangnya. Giliran ketemu, dia pura-pura sholat. Ya. Jadi susah mau kita batalin. Nah, ini menunjukkan adanya komitmen, hutang, ya janji itu akan mengkail ke hati, sehingga hati itu kena gitu loh. Bedakan dengan infak, bebas, selesai udah gak kepikiran, kecuali kalau nggak ikhlas ya. Taib. Warisan pun begitu jemaah. Jangan ngira bahwa saya si bungsu itu, oh iya karena saya bungsu ya nggak apa-apalah buat abang gitu, buat sulung gitu kan. Tadi kelola aja nggak apa-apa, saya emang nggak dapat nggak apa-apa kan, saya ngalah bungsu, udah tradisi kayak gitu. Oke, awalnya kayak gitu, nanti kemudian ini anak bungsu pergi ke kota belajar agama Islam dengan baik, terus tahu bahwa dia punya hak yang sama dengan sulung. Akhirnya apa? Kesel nggak? Kesel. Padahal dulunya udah ikhlas, tapi karena dia tahu ini hak dia, terikat, akhirnya terkail kemudian, kena hatinya. Kesel dia, akhirnya nuntut kemudian. Kata sulung, kan udah bertahun-tahun lewat. Kenapa baru sekarang? Ya karena dulu saya dikadalin, sekarang saya kadalnya, kata. Ya gitu. Ya. Maka masalah warisan ini kadang-kadang hilang. Di Indonesia atau di negara manapun, di Arab pun dulu kayak jahiliyah. Diambil harta orang yang lemah, perempuan, diambil. Padahal perempuan udah nisf, yaitu setengah dari laki-laki, udah oke. Tapi ini malah nggak dikasih sama sekali. Apalagi kok perempuan itu udah bungsu, wow udah habis dah hartanya.
Taib, apakah itu selesai di dunia gitu? Enggak, di akhirat dibangkitkan, terjadilah kemudian apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang-orang akan berusaha menjauh dan berlari dari saudaranya sendiri, dari ibunya sendiri, dari bapaknya sendiri, dari istrinya, dari keturunannya. Dia menjauh, kenapa? Karena dia tahu bahwasanya ini bakal nuntut kezaliman-kezaliman selama di dunia. Di antaranya dari banyak kezaliman yaitu masalah warisan yang dicaplok. Warisan-warisan ini kasus banyak banget jemaah. Ya. Kadang di pengadilan agama pun urusan perdata warisan ini, konflik sama keluarga. Sebelum ke pengadilan kadang-kadang di polisi misalnya, kan dekat sini ada polisi nih. Ada di Pondok Gede di Bundaran itu kan ada polsek ya. Nah, itu kan kadang ada perseteruan masalah hutang, masalah apa, itu kan ada ruangan khusus tuh Pak. Itu ruangan khusus. Ya, itu penjahat tuh biasanya di situ tuh, ya. Anda pernah masuk ke situ bukan karena Anda jahat. Ya, masuk aja gitu kan. Nah, itu Masya Allah itu. Orang punya hutang, pinjol, apa, ngelapor, ngadu di situ tuh. Terus habis itu pernah sampai bertengkar, itu orang di situ bertengkar. Beberapa polisi nggak pakai seragam, polisi-polisi yang memang pakai baju biasa gitu. Ya kadang rambutnya panjang gitu. Itu cuma ngeliatin doang mereka berantem di ruangan itu. Itu ruangan nggak ada ventilasi, nggak ada apa, isinya asap rokok doang. Ngeliatin doang orang berantem, biarin aja berantem. Perseteruan apa? Harta. Polisi juga malas juga sebenarnya ngeliatin orang kayak ini. Itu berdebat polisi ngati nonton 3 orang, biarin aja mereka berdebat. Soal apa? Harta. Kadang soal warisan, berantem, adu mulut, nggak cukup mulut, tangan main, gitu. Hanya karena apa? Wa ta'kuluna turas aklan lama, makan harta warisan. Apalagi bapaknya almarhum itu kaya, nah itu. Kalau bapaknya miskin, ini beban, bukan malah nyari warisannya, ninggalin utang. Gajah aja mati ninggalin gading, ini mati ninggalin utang, ya, gitu. Ini kejadian jemaah kadang di keluarga besar, mungkin bukan di keluarga akar kita, mungkin insya Allah mudah-mudahan, tapi mungkin di keluarga paman, di keluarga siapa gitu, yang keluarga kita juga, family tree kita juga, tapi bukan langsung ke kita. Cuman kadang kita bisa dapat impact, dapat efek dari ini semua. Betapa banyaknya persaudaraan yang retak betul-betul setelah meninggalnya sang bapak atau sang ibu. Padahal dulu kaya, ternyata ada di antara mereka yang ngincer kekayaan. Ya, subhanallah. Ya, kalau saya mendengar banyak dari cerita-cerita jemaah tentang kasus-kasus mereka dizalimi oleh saudara-saudaranya itu, kita tuh bersyukur gitu loh. Alhamdulillah keluarga saya enggak segitunya gitu. Alhamdulillah. Taib. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta. Mencintai harta, al-mal itu harta. Harta itu tidak hanya uang, apapun kepemilikan duniawi. Mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, dikatakan dalam tafsir, mukhtasar fi tafsir, wa tuhibbunal mala hubban katsira fatabkhaluna bi infaqihi fi sabilillahi hirsan alaihi. Kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat, sehingga kalian bakhil, pelit untuk menunaikan infak fi sabilillah, saking kalian itu berhasratnya numpukin harta itu sendiri. Nah, para bapak nih, mereka pejuang nafkah. Ya. Coba kalau kita perhatikan, lebih dermawan mana umumnya nih, Pak? Lebih dermawan mana? Bapak-bapak apa bujang? Ibu-ibu enggak masuk di sini karena ini dunia bapak-bapak. Dunia yang kalau di foto selfie perutnya itu ditahan nafasnya. Ayo, bapak-bapak. Lebih dermawan mana? Bapak-bapak yang udah nikah ya atau bujang?
Masa bujang gimana Pak? Pak sampean kan bapak-bapak. Harusnya belain bapak-bapak dong. Duitnya banyak. Bujang? Ada Pak bujang lapuk Pak. Sampai sekarang nggak nikah-nikah udah lapuk. Yang duitnya banyak. Bapak-bapak jelas menang Pak. Kalau soal dermawan bapak-bapak nggak bisa dikalahkan. Gimana mau kalah? Bujang kan belum ada tanggungan Pak. Kalau bapak-bapak kan tanggungan ada. Istri, anak. Belum orang tuanya juga harus ditanggung. Kalau bujang mungkin ada yang punya tanggungan yaitu nafkahin orang tuanya. Tapi skill bapak-bapak dalam mencari nafkah itu skill yang nggak bisa disamain sama skill bujang. Iya, karena bapak-bapak itu banyak masa kepepetnya juga gitu. Tetap aja dapat rezeki, tetap aja berbagi gitu loh. Coba kalau sekarang ya Pak ya, bapak-bapak tapi mentalnya bujang dalam soal nafkah. Ayo sob. Itu cepet cerainya itu insya Allah. Tiap nikah cerai, nggak lama itu. Karena mentalnya mental bujang, mental ya ini duit buat gue sendiri gitu mungkin. Tapi kan seorang bapak kan nafkah, makanya Allah Ta'ala misalkan laki-laki menafkahi. Bapak-bapak umumnya memiliki sisi kedermawanan untuk menafkahi anak dan istrinya. Mentalnya sudah terbentuk dengan nafkah itu gitu loh. Nah, kalau bapak-bapak yang cinta dunia betul-betul sampai bakhil betul, anak istri nggak dinafkahin atau nafkahnya dikurangin dan tabungannya buat dia sepribadi banyakin. Nah, ini yang masuk dalam ayat wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Loh, ini jam gimana, Pak? Loh, ini juga sama, Pak. Jadi ini beda kota mungkin dalam sini ya. Iya. Baik, kembali ke yang tadi ayat terakhir itu yang kita bahas hari ini, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban katsira. Kalian sangat mencintai harta betul-betul dengan cinta yang sangat sehingga kalian bakhil untuk menafkahkannya di jalan Allah saking cintanya sama harta itu. Nah, bakhil itu pelit. Namun bakhil ada dua macam. Bakhil ada dua macam, yaitu bakhil yang sampai derajat haram sehingga dosa, bahkan bisa dosa besar, dan ada bakhil yang tidak sampai derajat haram. Belum tentu dosa, namun kalau bakhil ini disertai meremehkan dan kurang suka dengan syariatnya maka bisa dosa. Saya kasih ulang lagi. Bakhil, pelit ada dua. Yaitu pelit yang sampai derajat dosa karena meninggalkan kewajiban. Ya, ini berdosa. Bahkan bisa jadi dosa besar kadang-kadang. Ada juga bakhil yang tidak sampai dosa karena hanya meninggalkan sesuatu yang mustahab atau sunnah, tidak sampai wajib. Namun bisa jadi dosa ketika ada sisi meremehkan syariat sehingga dia tidak mau berinfak. Oke, saya kasih contoh. Yang pertama, yaitu bakhil yang haram yang bisa berdosa, bahkan bisa berdosa besar, yaitu tidak menunaikan zakat. Padahal wajib atasnya menunaikan zakat, maka ini pasti bakhil. Ini sudah distatementkan bakhil secara syar'i. Dan inilah pada asalnya bakhil itu di sini gitu loh, yang haram dan berdosa, bahkan berdosa besar. Karena meninggalkan zakat itu ada ancaman di surat Taubah dan di ayat-ayat dan di hadis Nabi SAW. Baik zakat mal atau zakat fitr. Baik zakat mal atau zakat fitrah, zakat fitr. Maka ini bakhil yang haram dan dosa besar, sangat besar. Taib. Bakhil juga yang masuk dosa dan bisa jadi dosa besar, yaitu bakhil dengan tidak menafkahi anak istri dengan nafkah yang cukup padahal dia mampu. Nah, ini penting untuk ada takkid. Tidak menafkahi anak istri dengan cukup padahal dia mampu mencukupinya. Cukup ini dikembalikan pada uruf yang berlaku dan kemampuan suami atau bapak.
Adapun kalau tidak mampu padahal udah berusaha, maka ini dikembalikan kepada Allah Ta'ala dan dimaafkan insyaallah. Karena sudah berusaha. Maka dia mampu untuk memenuhi kewajiban ini, menafkahi dan mencukupi nafkah. Tapi dia enggan karena malas atau karena sentimen atau karena apa. Maka ini bakhil, meninggalkan kewajiban dan berdosa. Ini berdosa. Ya. Taib. Ini bakhil-bakhil yang apa? Bakhil-bakhil yang berdosa. Bahkan bisa dosa besar. Yang kedua, bakhil yang belum tentu berdosa. Namun bisa berdosa ketika apa? Ketika ada sisi meremehkan. Seperti apa? Yaitu ada orang butuh, dia mampu. Namun dia tidak mau. Padahal tidak ada sebab yang syar'i untuk dia tidak mau. Kalau dia tidak mau karena dia tahu nih orang kalau saya kasih bakal ngelunjak misalnya biasanya gitu, maka ini nggak masalah karena ada alasan. Tapi nggak ada alasan apa, melainkan karena emang ya nggak mau aja, maka ini bakhil. Walaupun tidak berdosa. Hanya saja dia bisa berdosa ketika apa? Ketika dia memang meremehkan syariat infak. Yatim piatu, infak ke orang miskin itu diremehkan. Ya. Seperti orang-orang yang sombong. Yang ketika ada orang fakir datang kepadanya, memang tidak wajib dia ngasih. Dia nggak ngasih padahal dia punya duitnya, makanya dia bakhil. Asalnya tadinya nggak berdosa, cuman karena dia ada sisi meremehkan orang fakir ini, menghinakan orang fakir ini, atau bahkan meremehkan syariat ini, maka dia bisa berdosa dengan itu. Dia bisa berdosa dengan itu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta, maka jangan hardik mereka. Orang minta-minta jangan hardik, jangan dihardik. Karena kalau kita hardik, itu ada sisi kita itu menghinakan dia atau meremehkan dia. Kecuali mungkin jika dia adalah pemilik otoritas daerah, waliul amri, Pak RT misalnya, demi menertibkan, maka mau nggak mau harus dihardik. Karena apa? Karena orang-orang ini bebal misalnya. Maka itu beda urusan. Sekitar 2016 dulu saya masih ingat Pak, waktu bulan Ramadan di Cilangkap dulu, di suatu rumah gitu, di rumah-rumah kan, ada orang di bulan Ramadan sore-sore jam 5-an gitu lewat. Ini orang asing tuh biasanya jarang lewat situ gitu loh. Nih, kok ada orang asing di sini lewat. Terus dia apa? Dia minta-minta sama anak. Pak, minta uang. Ada nggak sedekah Pak? Kata saya, ini orang, bapak-bapak juga dia, masih kuat kerja, masih ini gitu loh maksud saya. Seharusnya nggak kayak gini gitu loh. Nggak kayak gini lah gitu loh. Ini orang masih kuat kerja, bukan orang yang jompo atau udah lumpuh atau apa atau atau cacat. Enggak, nih orang bisa kerja, saya yakin gitu. Tapi kenapa harus minta gitu? Makanya nasihat, maaf Pak, enggak bisa Pak. Baiknya Bapak kerja, jangan minta-minta gini Pak, enggak baik gitu. Marah dia. Oh, gitu. Marahnya menampakkan marah, orang Surabaya ternyata ya. Orang menampakkan marah, langsung keluar logat Surabayanya. Tadinya awalnya logatnya logat umum gitu, sekarang keluar logat Surabayanya. Ya. Marah dia. Ramadan bukannya ini bikin mangkel aja loh. Loh kenapa? Perasaan saya cuma nasihatin Pak, jangan kayak gini Pak, sebaiknya kerja baik-baik. Enggak minta-minta, enggak bagus Pak minta-minta gitu. Marah ya. Terus habis itu Bapak kan katanya, ini kan alasannya apa? Buat makan, buat buka puasa. Itu jam 5 sore itu. Ntar lagi buka puasa Ramadan gitu kan. Oh, ini kan depan saya kan masjid. Depan Anda masjid nih. Ini di masjid ini Pak. Masjid kami ini insya Allah nanti ada buka puasa. Bapak buka puasa bareng situ. Sepuasnya insya Allah ada makanan situ Pak. Karena tiap hari pasti ada makanan situ gitu. Gua marah dia. Kalau emang gak mau ngasih, ya udah tinggal ngomong aja gak mau ngasih. Gak usah sampai kayak gitu. Sombong banget. Kan saya kan memang ngomong gak mau ngasih. Saya nasihatin doang Pak gitu. Itu mukanya udah kesel banget, dia terus melewati saya sambil natap saya gitu. Ini kok pengemis kok sombongnya gini loh. Tapi yang di framing sombong saya gitu.
Padahal saya cuma, ini orang masih bisa kerja. Maksudnya masih bagus lah tubuhnya untuk bekerja, nggak pincang, nggak apa. Terus kok tiba-tiba minta-minta sama orang nggak dikenal dengan alasan pengen buka puasa, padahal ini ada masjid dan dia pasti tahu di masjid manapun insya Allah Jabodetabek ini pasti ada insya Allah buka puasa. Kalau emang alasan buka puasa ya wes tinggal buka puasa di situ. Kalaupun mau misalnya minta untuk kebutuhan makan kan bisa ke DKM atau ke orang yang sedang iftar atau minta lebih gitu buat makan malam kan bisa ya gitu. Makanya saya bukan karena saya dulu pengemis jadi saya tahu trek-trek seperti ini, tapi karena hal-hal seperti ini kan kita logika kita main gitu loh, laki-laki kan kita nggak pakai perasaan tapi pakai logika. Kalau misalnya kayak gini mah kan bisa aja minta di masjid-masjid terus minta dilebihin buat porsi dia karena dia lagi perantau atau gimana kan bisa. Maka saya nggak mau. Malah dituduh saya yang, jadi di situ abis itu saya ngerasa bersalah. Langsung ingat wa massa ila falatanhar. Orang yang minta-minta janganlah kamu hardik. Tadi saya nggak ngehardik apa-apa, malah dia yang kayak pengen ngehardik saya gitu. Kebalik gitu jadinya. Alhamdulillah. Boleh nggak kita nasihatin pengemis kayak gini? Ya boleh lah. Apalagi dengan banyaknya pengemis sekarang, pengamen coba. Sebenarnya perlu orang-orang berani nasihatin, cuman yang itu. Kadang-kadang mereka kayak orang yang punya hutang tapi galaknya minta ampun. Kita nasihatin jangan kayak gini. Dimarahin kita. Jangan merasa paling benar, digituin nanti. Jangan merasa sok suci, jangan merasa paling kaya. Jangan. Padahal bahasa Jawanya jangan apa? Sayur. Nah, gitu. Profesi, Pak. Subhanallah. Profesi kedua pengemis sama pengamen, terus ya pengemis sama pengamen satu inian lah sebenarnya Pak. Ya ada versi kedua pengemis kedua yaitu tukang parkir, itu lebih bisnis yang lebih besar lagi untuk sekarang. Ya di mana-mana itu Pak. Ya alhamdulillah ini nggak di pinggir jalan masjid. Ini masjid pinggir jalan dikit aja, insya Allah ada yang jaga tiba-tiba. Insya Allah. Ya, kayak kemarin anak ke masjid di daerah dekat Cikunir, anak sholat asar di situ, sampai tukang parkir sampai 3 sholat asar, 3 dan pakai sarung semua. Anak ngeliatin itu, ngeliatin mereka dengan isyarat, lu tuh ngapain gitu kan? Satu aja apa cukup kan? Ini pinggir jalan Dr. Ratna, tau nggak? Dr. Ratna kan mana tuh? Kan sini Dr. Ratna kan. Nah Dr. Ratna terus sebelum ke Jati Bening tuh ada masjid sebelah kiri. Itu saya parkir di situ. Itu kalau sholat di situ tuh pasti ana cari celah supaya si tukang parkir itu pada lagi sibuk sama mobil. Biar ana bisa kabur nggak keluar duit, karena beneran deh. Mendingan infak 50.000 ke masjid dibandingkan ngasih 2.000 ke yang ini. Karena apa? Mereka pas orang lagi sholat, mereka memang jaga. Tapi 3 orang ngapain? 3, 4. Dulu waktu berapa bulan lalu, tahun lalu, pernah anak bilang ke anak-anak ini pada jaga parkir sebanyak ini. Iya Pak, sholat dong, 2 sholat. Jaga 1, 2 aja gitu. Gak usah banyak-banyak kayak gini. Gitu kan, anak-anak gituin. Akhirnya mereka nurut sholat akhirnya. Pakai sarung tukang parkirnya, anak-anak santri situ, orang-orang situ, anak situ. Kebanyakan kata anak. Subhanallah. Terus setelah kita selesai sholat zikir, ya mereka ya ngarah-ngarahin mobil motor. Jadi nggak shift-shiftan gitu, enggak. Terus kapan dong sholatnya? Sementara mobil motor datang terus. Mau jamaah takhir sampai maghrib gitu. Ya kan? Hal-hal seperti ini kadang-kadang membuat para oportunis untuk nyari-nyari cuan yang ilegal, atau bahkan dulu kita ke masjid-masjid kita nggak mikirin buat dana parkir, ya hanya mikir buat tromol masjid kita infak buat masjid insyaallah. Tapi sekarang kadang di sebagian masjid kita dapat kewajiban baru yaitu apa? 2.000 ini. Mungkin nanti ketika pajak makin naik 3.000 tuh. Sekarang aja sebagian parkir aja motor 1 jam pertama 3.000. Iya, udah naik tuh. Subhanallah. Zaman sekarang subhanallah ya.
Taib, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Sudah hampir jam 8 dan sudah waktunya kita salat Isya. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.